Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ragil Hedi Yuliar dari kelompok 27 pada praktikum statistika 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengerjakan tugas mingguan dari praktikum statistika 2 yang dimana pada pada praktikum kali ini itu sudah memasuki modul kelima yaitu statistika non parametrik. Di sini saya dari shift 3. Nah, di sini itu ada 7 soal, yang dimana di 7 soal itu menggunakan berbeda-beda dari si uji-ujinya. Pada Tuming kali ini itu menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga Minitab. Mungkin kita bakal langsung masuk aja ke soal deh. Jadi soal yang pertama itu di sini ada dalam suatu penelitian mengenai pola peminjaman buku di perpustakaan. Peneliti ingin mengetahui apakah urutan jenis buku yang dipinjam mahasiswa bersifat acak atau tidak. Data diambil secara berurutan dari 16 peminjam pertama pada hari tertentu. Jenis buku yang diamati adalah buku fiksi dan non-fiksi dengan tingkat kepercayaan 95% dan di sini alfanya itu 0,05. Tentukan apakah urutan jenis buku yang dipinjam dapat dianggap acak atau tidak acak. Di sini ada data sampelnya, yaitu kayak sampel 1 itu fiksi, sampel 2 fiksi, sampel 3 non fiksi, dan sampai seterusnya. Mungkin bakalan langsung aja kita masuk ke software RStudio-nya. Nah, di sini itu yang pertama itu karena di sini acak ya, bersifat acak atau tidak, berarti di sini kita menggunakan uji kerandoman atau run test. Di sini yang perlu diinstal package-nya itu adalah Runtest dan juga T-Series. Runtest ini di sini digunakan untuk uji kerendaman dan di sini T-Series itu buat untuk menganalisis data secara berurutannya. Di sini kita masukin aja untuk fiksi di sini kita ibaratkan sebagai satu dan juga non fiksi itu kita ibaratkan sebagai di sini kita tinggal masukin aja. Coba kita running. Nah, oke. Jadi di sini didapatkan nilainya itu 0,1205. Nah, di mana nilai p-value-nya ini lebih besar dari nilai si alfanya atau taraf si signifikasinya yaitu 0,05 kan. Nah, maka di sini keputusan statistiknya itu kita gagal menolak H0 atau kita ini nerima si H0-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa urutan jenis buku fiksi dan non fiksi ini yang dipinjam oleh mahasiswa di perpustakaan ini sifatnya ini random ataupun acak. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini soalnya itu sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,5. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Di sini ada tabelnya, yaitu skor kepuasannya itu 42, 40, 38 dengan metode pembelajaran tatap muka, dan sampai seterusnya ya. Jadi di sini kita langsung masuk aja ke RStudio-nya. Di sini kita menggunakan uji mood median karena di sini kita itu mau mengetahui perbedaan yang perbedaan dari tingkat kepuasan. Makanya di sini kita pakai mood median. Di sini untuk mood median ini kita menginstal si RVID memory ini untuk menghitung dari si mood testnya nanti. Di sini kita install, kita running aja dulu semuanya. Jadi di sini kita dapat melihat ya untuk box kepuasan si mahasiswanya itu. Jadi di sini, sorry, ini sedang kelihatan. Jadi di sini ada daring, hybrid, dan juga tatap muka. Untuk tatap muka itu dia mendapatkan nilai yang paling tinggi karena dia emang kepuasannya itu lebih tinggi di bagian tatap muka. Untuk daring itu yang sedangnya, untuk hybrid itu yang bagian yang rendahnya. Nah, di sini
Untuk nilai dari p-value yang diperoleh ini, dia ini sebesar 0,006162. Nah, maka kepuasan yang kita dapat ini itu berarti menolak K0. Nah, di sini karena nilainya ini di bawah dari 0,05, berarti di sini perbedaannya ini signifikan atau kita ini menolak H0. Mungkin lanjut ke soal ketiga. Oke, jadi di soal ketiga ini suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian melibatkan 330 responden, pengguna bus kota, kereta api, dan juga transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepuasan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Nah, di sini untuk soal nomor 3 ini kita menggunakan uji Chi-square. Mungkin kita bakal langsung masuk aja ke RStudio-nya. Jadi di sini untuk uji Chi-square untuk TKP ini merupakan singkatan dari tingkat kepuasan pelanggan. Tinggal di sini kita tinggal masukin aja matriksnya untuk end row-nya, dim names-nya kita masukin TKP, dan di sini untuk menghasilkan untuk menampilkan nilai dari hasil si uji Chi-square-nya. Di sini kita tinggal running aja. Oke, di sini kita mendapatkan nilai 0,2583. Jadi di sini karena nilai p-value-nya ini lebih kecil dari si taraf signifikasi alfa 0,05 atau dia ini 0,05 itu 5%, maka keputusan statistik ini kita menolak H0. Kesimpulannya itu berarti perbedaannya itu terdapat perbedaan yang proporsi tingkat kepuasan pelanggan yang signifikan berdasarkan jenis layanan transportasi yang digunakan. Di mana bisa dibilang jenis transportasi yang dipilih oleh pelanggan ini terbukti mempengaruhi tingkat kepuasan mereka secara nyata. Nah, mungkin bakalan lanjut aja ke nomor 4. Di sini untuk soal nomor 4, itu sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1 sampai 10, semakin tinggi skor semakin baik kebugaran. Pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan juga setelah 8 minggu. Dengan taraf signifikasi alfanya itu 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Di sini untuk nomor 4 itu kita menggunakan uji Friedman. Nah, di sini bakal masuk aja ke RStudio-nya. Di sini kita input aja dulu si kolomnya itu, yaitu untuk sebelum latihan itu kita input yang dari sini. Ini juga sama, ini juga sama. Terus di sini untuk menampilkan hasil yaitu data frame, kita input lagi si kolomnya tadi. Terus di sini untuk Friedman test kita pakai yang ini, kita tinggal running dulu aja. Oke, di sini untuk hasil dari p-value-nya itu 4,54 0,00000454. Nah, yang dimana di sini dia itu jauh dari 0,05, maka keputusan statistiknya yang diambil itu menolak H0. Nah, berarti kesimpulannya ini dia terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi tingkat kebugarannya ini di antara ketiga waktu pengukuran tersebut ini perbedaannya signifikan. Nah, di sini menunjukkan bahwa program latihan yang rutin ini memberikan perubahan atau peningkatan pada tingkat kebugaran mereka, di mana seiring berjalannya waktu. Mungkin bakal lanjut aja ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan juga berbasis proyek. Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat dengan taraf signifikasi 0,05. Uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Di sini datanya itu ada untuk diskusi, daring, project, dan juga luring. Di sini bakal langsung masuk aja ke software RStudio-nya. Ini kita tinggal input data aja sama kayak tadi, terus kita untuk menghitung kruskal tesnya menggunakan ini, uji kruskalnya. Kita tinggal running aja di sini. Di sini
untuk nilai p-value-nya itu 0,001304. Di mana nilai p-value-nya ini berarti karena dia ini jauh dari 0,05, maka secara statistik ini kita memutuskan untuk menolak H0, di mana kesimpulan ya dari si keempat metode belajar ini memiliki tingkat keefektivitasan yang berbeda secara signifikan. Nah, dalam meningkatkan nilai ujian si mahasiswa. Dengan kata lain, perbedaan metode belajar ini yang diterapkan memberikan pengaruh nyata terhadap hasil ujiannya. Jadi sekarang bakal langsung lanjut aja ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 itu ada sampel terdiri dari 10 mahasiswa yang mengikuti pelatihan manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas belajar. Tingkat produktivitas belajar diukur sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Berdasarkan data berikut, apakah pelatihan manajemen waktu efektif meningkatkan produktivitas belajar? Di sini ada datanya sebelum dan juga setelah. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita menggunakan uji Wilcoxon. Jadi kita tinggal input aja, terus juga di sini kita masukin si codingan Wilcoxon ya. Ini kita tinggal tarik aja. Jadi di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu p-value-nya itu adalah 0,07842. Nah, karena nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05, berarti di sini kita putuskan lagi, yaitu statistik yang kita ambil itu menolak H0 lagi. Nah, jadi berarti si pelatihan manajemen waktu ini terbukti efektif secara signifikan dalam meningkatkan produktivitas belajar si mahasiswa. Nah, mungkin bakalan lanjut aja ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 7. Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan waktu penyelesaian pekerjaan antara operator yang menggunakan mesin otomatis dan juga operator yang menggunakan mesin manual. Waktu penyelesaian diukur dalam menit, semakin kecil waktu, semakin cepat pekerjaan selesai. Dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 5% atau 0,05, selidikilah apakah terdapat perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan antara dua metode kerja tersebut. Di sini ada otomatis dan juga manual. Di sini kita tinggal input aja ke si RStudio-nya. Untuk di sini masukin nilainya, terus juga di sini kita tinggal masukin, ini kita tinggal ini. Nah, di sini sudah didapatkan hasilnya yaitu 0,002678. Nah, lagi-lagi karena di bawah dari 0,05, maka di sini kita putuskan untuk menolak H0. Yang dimana berarti kesimpulannya itu dia terdapat perbedaan waktu antara penyelesaian si pekerja yang sangat signifikan antara kedua metode kerja tersebut. Nah, mungkin untuk melihat apakah jawabannya valid atau tidak, mungkin di sini kita menggunakan aplikasi tambahan yaitu Minitab. Oke, jadi kita lihat dulu dari soal yang nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 itu kan rantes ya atau kerandoman ya. Di sini untuk hasilnya itu sama, untuk hasilnya itu di 0,1205. Di sini juga sama untuk 0,1205, berarti itu jawabannya sudah valid. Dan juga kita masuki ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini di RStudio ini itu mood test untuk p-value-nya itu 0,06162. Di sini juga 0,006162. Berarti jawabannya juga sudah valid. Terus juga untuk nomor 3 itu yang menggunakan chi-square. Dan di sini untuk p-value-nya yaitu 0,02583. Untuk di sini 0,2583. Ini juga sudah valid. Dan juga kita memasuki ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 di sini yaitu 4,54E05, dan di sini yaitu sama, yaitu 0,000454 karena di sini masih satuan E-05. Ini kalau misalkan jadi desimal bakal jadi kayak gini. Terus di sini kita masuk ke yang nomor 5. Itu hasilnya 0,001304. Di sini juga 0,001304, berarti kan valid ya. Terus kita masuk aja ke soal nomor 6. Itu hasilnya 0,007842. Dan di sini itu 0,008, itu kan dari pembulatan, jadi valid. Dan juga kita masuk ke nomor terakhir yaitu nomor 7.
Nomor 7 itu 0,0,0002678. Nah, di sini untuk nomor 7 itu 0,00028. 0,00027. Jadi di sini valid juga karena di sini dari pembulatan si 0,2678. Oke, mungkin cukup sekian video tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.